Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan instalasi router OS Mikrotik ke dalam VirtualBox. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya nginstal Mikrotik ya. Jadi Mikrotik ini adalah sebuah perangkat jaringan yang fungsinya adalah bisa digunakan sebagai router, bisa digunakan sebagai firewall filter, bisa digunakan untuk switch dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini itu adalah bagaimana caranya menginstal Mikrotik ini ke dalam aplikasi virtual gitu, supaya ketika kita belajar kita tidak perlu lagi membutuhkan perangkat gitu ya. Jadi mungkin karena keterbatasan perangkat juga ya, keterbatasan perangkat dan juga apalagi di masa pandemi kayak gini gitu, dan perangkat juga terbatas dan nggak bisa digunakan secara berbarengan gitu. Nah, untuk itu, untuk mensiasati hal tersebut, maka di sini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya supaya kalian itu punya Mikrotik sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak perlu lagi menggunakan alat gitu ya. Nah, untuk Mikrotik itu sendiri itu adalah sebuah perangkat jaringan yang fungsinya bisa macam-macam gitu, karena multi fitur lah gitu ya, multi fitur yang ada di dalam Mikrotik tersebut. Dan sekarang Mikrotik ini udah mulai banyak ya orang make gitu ya, mulai dari kalangan bawah, dari kalangan yang biasa aja, dari home industry sampai dengan ISP gitu, Internet Service Provider. Bahkan untuk routing-routing yang ada di antar negara pun sudah mulai menggunakan si Mikrotik ini gitu. Jadi kenapa kalian itu penting banget belajar Mikrotik ini? Karena ya hampir semua perusahaan sudah melirik si produk Mikrotik ini gitu. Selain si Mikrotik ada juga si router Cisco, tapi ya barangnya agak lumayan mahal gitu. Sedangkan si Mikrotik ini harganya murah gitu. Dan bahkan bisa diinstal di komputer biasa gitu ya. Jadi basisnya dia itu adalah basis on Linux gitu. Jadi si Mikrotik ini kernelnya menggunakan kernel Linux gitu. Nah, kalau misalnya Cisco juga sama sih, kernelnya juga kernel Linux. Cuman dia terbatas di perangkat gitu. Jadi dia nggak bisa diinstal di komputer biasa gitu. Sedangkan kalau Mikrotik bisa gitu ya. Nah, untuk OS-nya sendiri itu disebut dengan router OS gitu. Jadi Mikrotik ini memiliki sebuah operating system yang disebut router OS. Kalau misalnya Mikrotiknya itu adalah alatnya gitu ya, atau merek dagang gitu. Nah, sedangkan peralatannya itu yang disebut dengan router board gitu. Nah, kalau misalnya lihat sejarahnya, jadi Mikrotik ini dulunya adalah operating system yang dikembangkan gitu ya, yang dikembangkan sama John Trulis gitu. Nah, fungsinya mereka itu dulu pertama kali adalah untuk menghubungkan antara kantornya mereka dengan jaringan internet, dan untuk meremot perangkat-perangkat yang ada di dalam kantor mereka juga gitu. Akhirnya berkembang dan dia mencoba untuk menginstalnya di komputer biasa. Setelah itu, karena komputer biasa ini butuh butuh listrik yang lumayan besar, akhirnya dia putuskan untuk mencari sebuah board atau sebuah alat yang bisa dimasukkan router OS tersebut. Nah, akhirnya dia bekerja sama dengan pihak pengembang untuk router board. Akhirnya dia mencoba untuk memasukkan si router OS tersebut ke dalam router board, dan akhirnya router ini menjadi router yang handal dan banyak fiturnya gitu ya. Nah, untuk perkembangannya sendiri itu udah mulai banyak orang yang menggunakan gitu. Kalau untuk sekarang mungkin udah banyak banget ya di Indonesia yang menggunakan router ini, karena router ini sangat mudah dikonfigurasi dan juga sangat mudah untuk didapatkan gitu. Bisa membelinya di toko online ataupun yang lainnya. Bahkan kita bisa mendownload si router OS-nya tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam mini PC atau ke dalam komputer biasa, dan kita tinggal beli lisensinya aja. Nah, untuk penggunaan si router ini itu agak sedikit berbeda ya ketika kita menggunakan router board dengan menggunakan router PC. Kalau misalnya kita menggunakan router board, ya berarti kita ngeremot dulu, ngeremot
si router tersebut dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan Winbox gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan PC itu kita bisa langsung ngetik aja gitu ya, karena memang untuk PC sendiri ya ada port buat apa ya, buat VGA dan ada port untuk USB keyboard gitu. Jadi kita tinggal langsung aja konfigurasi dan bisa dilakukan gitu ya, dan itu juga bisa kita remote gitu. Sedangkan kalau untuk router board sendiri itu nggak bisa karena memang tidak ada port VGA dan port USB-nya gitu ya. Nah, di sini untuk praktek pembelajaran kita pertama kali adalah melakukan proses instalasi. Bagaimana proses melakukan proses instalasi si router OS tersebut dengan menggunakan bantuan aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox gitu ya. Nah, untuk proses instalasi tersebut kita membutuhkan yang namanya file ISO-nya si Mikrotik gitu. Nah, untuk file ISO-nya Mikrotik itu kalian bisa mendownloadnya melalui situsnya gitu ya. Nah, untuk situsnya sendiri kalian tinggal download aja di mikrotik.com gitu. Nah, kemudian kalian klik di bagian software. Setelah itu kalian pilih di bagian file ISO-nya atau pilih di bagian x86 gitu ya. Nah, di bagian x86 ini ada CD image gitu ya. Nah, untuk mendownloadnya biasakan ya, ketika kalian mendownload itu kalian lihat versi dari si router OS-nya, versi yang terbarunya berapa, kemudian apakah dia stable atau enggak gitu. Nah, untuk proses instalasinya karena kita kebutuhannya untuk belajar, kita pilih yang versi stable aja gitu ya. Nah, kalian lihatnya di bagian atasnya ya. Di bagian atasnya ini kalau misalnya kita lihat itu ada versi 6.48.3, versinya adalah stable. Artinya bahwa router ini sudah banyak yang menggunakan gitu ya, sudah dirilis dan sudah diuji coba gitu. Nah, kalau untuk versi yang beta atau testing ini versi yang lagi dikembangkan gitu, lagi diuji coba, lagi diterapkan di perangkat, apakah perangkatnya banyak bugnya atau enggak gitu. Kalau misalnya yang long term ini berarti versi sebelumnya yang sudah benar-benar banyak orang pakai lah gitu ya. Udah benar-benar versinya yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang development ini adalah versi terbarunya si router OS gitu ya. Versi dari terbarunya dari router OS dan ini pun dalam masa perkembangan. Dan untuk perangkatnya sendiri untuk yang versi 7 itu belum bisa digunakan untuk perangkat-perangkat yang modelnya di bawahnya gitu ya. Nah, untuk yang versi 7 ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang memiliki CPU dan memori yang cukup besar gitu. Makanya untuk perangkat-perangkat yang kecil kayak misalnya Mikrotik yang harganya yang murah lah gitu ya. Nah, itu belum bisa menggunakan versi yang terbarunya yaitu versi 7 gitu ya. Nah, di sini kalian pilih yang 6.48.3 gitu ya. Nah, kemudian kalian pilih ke bagian x86, kemudian pilih yang CD image. Nah, ini kalian tinggal download aja file ISO-nya gitu ya. Dan untuk downloadnya ini juga gratis ya gitu ya. Karena untuk downloadnya ya kita tinggal klik aja langsung menuju ke link downloadnya gitu. Nah, ketika kita download versi file ISO-nya, ini ada limitasinya ya waktu pas lagi kita melakukan proses instalasi ke dalam VirtualBox gitu. Jadi ada lisensi yang harus kita gunakan gitu. Nah, karena kita versinya adalah versi belajar ya kita nggak butuh lisensi gitu ya. Jadi kemungkinan penggunaan dari router OS ini yang ada di VirtualBox itu akan selalu kita install ulang. Karena mengingat lisensi yang digunakan itu adalah lisensi 0 atau lisensi 0. Lisensi 0 ini itu ada masa tenggangnya, ada masa waktu penggunaan router OS-nya, yaitu sekitar 24 jam maksud saya. Jadi hanya sebatas sampai 24 jam aja, sedangkan lebih dari 24 jam maka router OS tidak akan bisa di-remote gitu ya. Kecuali kalau misalnya untuk save config mungkin masih bisa, tapi kalau untuk untuk konfigurasi yang lainnya mungkin akan dibatasi gitu. Jadi lisensi yang digunakan adalah lisensi 0 atau lisensi 0 gitu ya. Sedangkan untuk semua fitur yang digunakan itu semuanya bisa dipakai gitu. Hanya di bagian timernya aja atau waktu penggunaannya aja gitu ya. Nah, caranya ya kalian tinggal download dulu ya. Kita download dulu, misalnya di sini saya taruhnya di kumpulan file ISO, kemudian saya taruhnya di jangan di sini ya. Saya buat folder baru deh. Gitu ya. Ini kita download dulu.
file ISO-nya yang terbaru. Nah, kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Oke, nah kalau misalnya kita udah selesai melakukan download, berarti kita lanjut aja dengan melakukan proses instalasi. Nah, untuk virtualisasi yang digunakan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita menggunakan aplikasi VirtualBox gitu ya. Nah, aplikasi VirtualBox ini adalah sebuah server virtualisasi yang sifatnya adalah gratis gitu. Jadi kalian bisa menggunakan VirtualBox ini untuk siapa aja gitu, karena dia nggak punya lisensi gitu ya. Nah, fungsi dari VirtualBox ini yaitu adalah untuk melakukan yang namanya tes atau melakukan uji coba terhadap terhadap operating system gitu ya. Jadi ketika kalian mendownload sebuah operating system dan kalian ingin menginstalnya, itu kalian bisa menggunakan VirtualBox ini untuk uji coba gitu, apakah operating system tersebut benar-benar bisa atau benar-benar dapat digunakan. Nah, ketika kalian mencobanya di VirtualBox ini, kemudian operating systemnya ini ternyata bisa digunakan, baru kalian bisa menggunakan OS tersebut atau operating system tersebut di dalam komputer kalian, gitu ya. Jadi VirtualBox ini adalah aplikasi untuk testing operating system. Selain digunakan untuk testing operating system, ya bisa juga digunakan untuk melakukan beberapa konfigurasi, mulai dari server, mulai dari router seperti MikroTik, itu bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk membuat si MikroTik ini bisa masuk ke dalam si VirtualBox, kita membutuhkan yang namanya virtual machine. Nah, virtual machine ini hampir mirip seperti kita menggunakan komputer biasa gitu. Di dalamnya ada BIOS-nya, di dalamnya ada pengaturan memori, di dalamnya juga ada pengaturan prosesor dan hard disk gitu ya. Tapi di dalam virtualisasi ini tidak sama seperti komputer fisik gitu ya. Kalau misalnya komputer fisik ada CD-ROM, kita harus masukin CD-ROM atau segala macam gitu. Sedangkan di dalam VirtualBox ini itu semuanya bentuknya adalah virtualisasi, sampai harddisknya pun virtualisasi juga. Nah, untuk kelebihannya, ketika kita ingin memindahkan harddisk virtual yang ada di VirtualBox ke komputer yang lain, itu bisa digunakan. Jadi ketika kita mau pindah ke komputer yang lain, kita tinggal copy HDD virtualnya aja, kemudian kita masukkan ke dalam VirtualBox yang ada di komputer lain, itu masih bisa digunakan gitu. Itulah kelebihannya dengan menggunakan yang namanya aplikasi virtualisasi gitu ya. Nah, untuk membuat VM-nya, caranya ya kalian klik di bagian new, kemudian di sini kita ketikkan misalnya untuk penamaan dari si VM-nya supaya kita bisa mengenali VM mana yang akan kita gunakan. Di sini kalian ketikkan namanya adalah MikroTik gitu ya. Nah, kemudian untuk tipenya ini kalian pilih yang older aja gitu ya. Sedangkan untuk versionnya itu pilih yang unknown aja, tapi yang pilih yang 64 bit gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik tombol next, kemudian kalian masukkan memori yang akan kalian gunakan di dalam virtualisasi tersebut. Nah, di sini misalnya kalau misalnya secara default ya, secara default ketika kita memilih tipe ataupun jenis yang kita tidak tetapkan gitu ya, tidak berdasarkan router OS, tidak berdasarkan operating system, maka dia akan memberikan memori sebesar 64 MB. Dan ini cukup banget buat si MikroTik kita gitu ya, karena memori dengan 32 MB pun itu masih bisa jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih lancar, ya kalian ganti aja jadi 128 MB. Ya, kalian harus melihat si memori fisik yang kalian gunakan. Kalau misalnya memori fisik yang kalian gunakan itu cuma sebatas 4 MB, ya cukup 64 MB aja cukup. Tapi kalau misalnya memori kalian itu 8 GB gitu ya, 8 GB, nah kalian bisa menambahkan jadi berapa banyak gitu ya, terserah kalian gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang defaultnya aja, yaitu 64 MB. Kita klik next. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk pemilihan harddisk. Apakah harddisknya itu sudah pernah dibuat atau belum? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa harddisk ini bisa dipindahkan dari komputer satu ke komputer yang lainnya gitu ya, dengan cara yang mengcopy harddisk virtual ke komputer yang akan kita gunakan tersebut gitu. Nah, karena di sini kita masih baru, maka pilihnya itu adalah create a new virtual hard disk now.
Tapi kalau misalnya belum, kalau misalnya sudah ada hard disknya, berarti pilih yang use existing virtual hard disk file, gitu ya. Kalau misalnya ada, ya kalian tinggal klik, kemudian kalian tinggal cari nih hard disknya adanya di mana, gitu ya. Letaknya ada di mana. Tapi karena kita belum punya, berarti pilih yang create virtual hard disk now, gitu ya. Kalian klik ini, kemudian kalian klik tombol create. Oke. Nah, kemudian di sini diminta untuk tipe dari hard disk yang akan digunakan atau extensionnya, gitu ya. Extensionnya itu apakah VDA, apakah VHD atau VMDK, gitu ya. Nah, di sini karena kita menggunakan VirtualBox, ya berarti pilihnya adalah VDA. VDA itu singkatan dari VirtualBox Disk Image, gitu ya. Nah, ini kita klik next saja. Nah, kemudian di sini ada pilihan dynamical allocated dan fixed size. Bedanya kalau dynamical allocated itu berarti kapasitas harddisknya itu akan disesuaikan dengan besarnya router OS yang terinstal di dalamnya. Mulai dari paket-paket, data-data yang ada di dalam router OS itu besarnya berapa gitu. Atau di dalam operating system itu besarannya berapa. Misalnya besarannya yang digunakan ketika mode install, ketika selesai diinstal misalnya 4 GB misalnya, ya berarti file dari virtual hard disk ini itu besarnya adalah 4 GB gitu. Nah, sedangkan kalau untuk fixed size ini itu adalah kapasitas yang ditetapkan berdasarkan apa yang kita tetapkan di pengaturan awalnya, gitu ya. Nah, nanti ketika kita nge-create-nya 2 GB, maka file tersebut akan berisi 2 GB gitu. Kalau misalnya kita create 8 GB, ya berarti file tersebut besarannya adalah 8 GB, gitu ya. Nah, kalau misalnya besarnya 8 GB, ya berarti semua semua operating system ketika diinstal di virtual drive tersebut, ya tetap aja dia akan mendapatkan size-nya itu adalah 8 GB gitu, bukan berdasarkan hasil selesainya install. Kalau misalnya hasilnya selesainya installnya adalah 4 GB, ya berarti tetap size-nya adalah 8 GB. Karena waktu pas lagi kita pilih tipe dari storage-nya, itu adalah fixed size. Gitu ya. Jadi beda dengan dynamical allocated. Kalau dynamical allocated itu tergantung dari berapa banyak data yang akan disimpan atau yang akan dimasukkan ke dalam virtual drive. Kalau fixed ya berarti kapasitasnya tetap sama walaupun file-file yang dimasukkan ke dalam drive tersebut cuman sebatas 4 GB gitu ya. Jadi size-nya tetap sama 8 GB juga. Gitu ya. Nah, karena di sini kita misalnya penggunaan hard disk kita itu banyak gitu ya. Dan sisa kapasitasnya pun sedikit, maka pilih yang dynamical allocated aja. Jangan pilih yang fixed size gitu ya. Oke, bahasa Inggris saya agak lumayan ancur dikit lah. Gitu ya. Nah, pilih yang dynamical allocated, kemudian pilih next gitu ya untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan diminta besaran dari kapasitas hard disk yang akan kita gunakan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pilihnya dynamical, kapasitas yang kita masukkan di sini dia tidak akan sebesar dari file VDA-nya, gitu ya. Kalau misalnya 2 GB, ya 2 GB, dia size-nya nggak mungkin 2 GB. Tergantung dari data-data yang akan dimasukkan, gitu. Apakah size-nya itu 1 GB atau 1,5 GB, gitu ya. Karena di sini cuma 2 GB. Kalau misalnya kita pilih yang fixed size, nah maka di sini kalau misalnya kita masukkan 2 GB ataupun 8 GB, maka kapasitas dari VDA-nya itu akan sejumlah size yang kita masukkan tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pilih yang dynamical, ya berarti ya sesuai dengan apa yang dimasukkan gitu ya. Yang dimasukkan cuma 1 GB, ya berarti size-nya 1 GB walaupun di sini kita masukkan 2 GB, gitu ya. Oke. Nah, di sini karena mikrotik itu nggak terlalu butuh tempat yang terlalu banyak, ya kita pilih 2 GB aja cukup, gitu ya. Small banget gitu ya, si aplikasi si mikrotik ini gitu. Oke, kalau misalnya udah, baru kita pilih create, gitu. Nah, nanti dia akan muncul sebuah VM, namanya adalah mikrotik, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan proses instalasi, di sini ada beberapa yang harus kita konfigurasi gitu yang harus kita terapkan gitu. Yang pertama itu adalah di bagian networknya gitu ya, di bagian interface networknya. Nah, interface ini adalah interface yang akan kita pasang
di dalam router OS gitu ya, atau di dalam operating system yang akan kita install. Apakah dia mau memiliki 4 adapter atau 10 adapter, ya kita ngelihatnya di bagian network. Tapi di sini untuk si untuk si VirtualBox sendiri itu interface-nya hanya dibatasi sampai 4 adapter aja. Berarti ada 4 interface yang dapat digunakan gitu. Nah, untuk interface yang kita gunakan biasanya di dalam MikroTik itu ya selalu lebih dari satu ya. Pasti ada 2 ataupun 3, minimal 2 gitu. Karena apa? Karena pembelajaran kita ini adalah membuat si MikroTik ini menjadi sebuah router dan juga sebuah switch. Jadi kemungkinan nanti kita akan menggunakan semua adapter yang ada gitu ya. Jadi nggak mungkin cuma satu adapter doang gitu. Nah, untuk konfigurasinya di sini untuk mengaktifkannya ya, kalian tinggal centang aja nih tanda checklist di dalam enable network adapternya gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalnya defaultnya itu semuanya yang adapter 2, 3, dan 4 itu dalam keadaan non-aktif gitu ya. Nah, karena di sini kita membutuhkan minimal 2, ya berarti di adapter 2-nya kita aktifkan gitu ya. Nah, kemudian di bagian attach to gitu ya. Attach to ini itu adalah tipe dari adapter yang akan digunakan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ini ada banyak banget nih gitu ya. Nah, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya untuk NAT ini berarti interface-nya itu akan mendapatkan IP address atau akan mendapatkan alokasi IP address itu berdasarkan pengaturan dari VirtualBox-nya. Jadi defaultnya dari VirtualBox-nya itu kita menggunakan NAT gitu. Jadi dia akan mendapatkan blok IP, rank IP itu dari si VirtualBox-nya. Dan ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi terhadap NAT tersebut gitu ya. Fungsinya ya supaya bisa langsung terkoneksi ke jaringan internet gitu. Jadi kita menggunakan fitur NAT ini gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bridge adapter. Nah, bridge adapter ini itu adalah fungsinya sama seperti kita menyolokkan kabel UTP ke dalam switch gitu ya. Fungsinya adalah untuk membridgekan atau untuk mensatu networkkan antara jaringan virtual dengan jaringan fisiknya. Jadi kalau misalnya jaringan fisiknya menggunakan IP address 192, maka interface yang ada di Ether atau di adapter 1 ini itu akan atau harus menggunakan IP address yang sama seperti interface fisiknya gitu ya. Contohnya kalau misalnya dilihat dari komputer yang saya miliki, misalnya kita buka interface adapternya gitu ya. Nah, ketika kita buka interface adapternya, ini interface-nya yang terkoneksi ke internet. Misalnya di sini IP address yang di fisiknya adalah 12.12.12.35 gitu ya. Berarti di interface fisik yang ada di interface virtual yang ada di router OS ataupun di operating system itu harus memiliki IP address yang sama gitu ya, satu network. Bukan IP address-nya ya, tapi IP network-nya yang sama. Jadi kalau misalnya di sini IP address-nya 12.12.12.35, berarti di VirtualBox-nya adalah 12.12.12.36 misalnya. Gitu, jangan menggunakan IP yang sama nih, 35 juga. Kalau misalnya menggunakan IP yang sama, yang terjadi adalah OS yang ada di dalam VirtualBox tersebut akan bentrok dan akhirnya tidak bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian di dalam interface VirtualBox selain itu, selain bridge ada juga internal network. Oh iya. Waktu pas lagi kita pilih bridge adapter, nanti di sini akan ada interface fisiknya gitu ya. Interface fisik yang dimaksud itu adalah penamaan dari interface-nya nih. Jadi kalau misalnya kita buka adapter option, nah di sini kan ada Ethernet gitu ya. Ada Ethernet dengan nama Intel R Ethernet Connection 712EV. Nah, ini biasanya setiap komputer atau setiap laptop itu pasti bakalan beda-beda gitu ya. Kemudian di sini saya juga ada wireless-nya. Nah, ada wireless-nya adalah Inter-Air Wireless AC 9560 160 MHz gitu. Maka kalau misalnya kita lihat di sini di bagian apa? Di bagian name-nya itu adalah nama-nama interface yang ada di dalam interface fisiknya gitu ya. Di sini ada Intel-Air Connection, Ethernet Connection, ini untuk LAN-nya. Kemudian Intel-Air Wireless AC
9560 160 MHz ini adalah Wi-Fi-nya. Nah, untuk penamaan ini ya beda-beda ya, setiap komputer dan setiap perangkat itu beda-beda. Oke. Nah, kemudian selain bridge adapter ada lagi internal network gitu ya. Nah, internal network ini adalah sebuah interface yang kita gunakan sebagai switch yang di bawahnya gitu ya, switch yang digunakan untuk jaringan privatnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya kita bridge adapter atau NAT adapter, itu sifatnya adalah untuk ke publiknya, untuk ke jaringan fisiknya gitu. Sedangkan untuk internal network itu adalah di bagian jaringan tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu VM dia terkoneksi dengan menggunakan internal network, maka dia hanya lingkupnya di sebatas internal networknya aja. Sedangkan untuk keluarnya itu tidak digunakan, tidak bisa terkoneksi gitu ya. Oke, nah kemudian ada lagi host only adapter. Host only adapter ini hampir mirip seperti internal network. Cuman bedanya kalau host only adapter ini kita harus create di dalam opsi opsi interface-nya. Jadi dia bentuk interface-nya. Kalau internal network itu dia bukan bentuk interface, tapi bentuknya adalah seperti switch-nya gitu ya. Jadi kebanyakan untuk kita itu menggunakan yaitu adalah NAT, bridge, dan host only gitu ya. Nah, untuk generic adapter. Nah, untuk generic adapter itu fungsinya adalah untuk terkoneksi dengan aplikasi atau perangkat yang lain gitu ya. Aplikasi yang lain gitu. Seperti GNS3 gitu ya. Nah, biasanya dia menggunakan generic adapter gitu. Nah, fungsinya ya supaya bisa memanggil memanggil OS atau memanggil VM yang ada di VirtualBox tersebut. Gitu. Itu fungsinya di generic adapter. Kemudian ada lagi NAT network. NAT network ini hampir sama seperti NAT. Cuman bedanya NAT network ini bisa kita konfigurasi, bisa kita setting IP address-nya. Gitu ya. Nah, kemudian ada cloud. Nah, ini untuk eksperimental, ini saya belum tahu nih untuk fungsinya buat apa gitu ya. Karena di sini masih baru nih. Gitu ya. Nah, kemudian not attached. Not attached ini berarti tidak digunakan, gitu ya. Nah, biasanya untuk adapter yang pertama itu adalah adapter yang terkoneksi ke jaringan internet. Jadi kalian bisa menggunakan NAT, bisa menggunakan bridge, bisa menggunakan NAT network. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakannya apa. Gitu. Tapi biasanya sih kalau untuk jaringan fisik supaya kita bisa meremote ya pilihnya bridge adapter. Gitu ya. Dan ini diarahkan ke jaringan internetnya. Kalau misalnya kalian menggunakan internetnya di di komputer fisiknya adalah interface atau LAN card, ya berarti pilih yang LAN card. Tapi kalau misalnya terkoneksinya menggunakan jaringan wireless, ya berarti kalian pilih yang wireless, gitu ya. Nah, karena di sini saya menggunakan LAN, berarti pilihnya adalah yang bagian LAN-nya, gitu ya. Nah, kemudian adapter 2-nya juga sama. Nah, adapter keduanya ini untuk ke jaringan klien. Nah, untuk ke jaringan klien berarti kita pilih yang host only adapter aja. Gitu ya, biar mudah untuk melakukan konfigurasinya gitu ya. Jadi kalian pilih host only adapter dan di sini kalian pilih yang tidak ada crash-nya. Nah, Pak, kok ini Bapak ada crash-nya sedangkan saya cuma satu doang. Itu letaknya ada di mana? Nah, itu kita harus membuat membuat host only adapternya terlebih dahulu gitu ya. Nanti saya akan jelasin cara membuatnya gimana gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik OK aja. Oke. Nah, untuk membuat host only adapter itu letaknya adanya di bagian file, kemudian preference. Oh, salah. Kalau yang ini, yang di preference ini untuk NAT network ya. Jadi NAT network itu ya fungsinya buat bikin NAT-nya jadi banyak gitu. Dan itu bisa kita konfigurasi. Sedangkan yang NAT biasa itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi. Itu bedanya di situ. Ini untuk penggunaan NAT network. Kalau untuk yang host only ini letaknya adanya di virtual host network manager, gitu ya. Kalian klik ini, nah kalian baru membuatnya di sini. Caranya ya kalian tinggal klik aja di bagian create, gitu ya. Nah, ketika kalian membuatnya atau meng-create-nya, jangan lupa untuk menonaktifkan fungsi DHCP. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti kita belajar DHCP di Mikrotik Router OS, nanti akan bentrok gitu ya. Makanya di sini kalau bisa yang bagian DHCP servernya kalian nonaktifkan aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di-create baru di apply dan close. Gitu. Nah, ini kita nggak perlu karena saya udah punya. Jadi kalau misalnya kalian belum ada adapternya ya berarti host only adapternya
berarti host only networknya kalian belum buat. Jadi kalian create interface-nya dulu, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yang harus dikonfigurasi apa lagi? Yaitu adalah di bagian storage-nya. Disinilah kita masukin router OS-nya, gitu ya. Kalian pilih yang bagian empty. Empty ini ada gambar seperti CD. Ini adalah buat CD-ROM ya. Buat CD-ROM. Kemudian kalian klik di bagian sebelahnya, di bagian optical drive-nya. Kemudian pilih choice this file, gitu ya. Choice this file. Kemudian cari router OS yang sebelumnya kita sudah download, gitu ya. Nah, kalau di sini saya downloadnya naruhnya di kumpulan ISO, kemudian Mikrotik 2, gitu ya. Nah, kalian cari dulu file ISO-nya letaknya ada di mana yang kalian sudah download, kemudian baru kalian klik filenya, kemudian klik open, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, ya kalian klik OK. Oke. Nah, hanya pengaturannya cuma sampai seperti itu aja. Nah, kemudian cara untuk menjalankannya, ya kalian tinggal klik aja di bagian start-nya. Nanti dia akan muncul sebuah sebuah tampilan untuk penggunaan router untuk proses instalasi gitu. Nah, kemudian di bagian ini select startup disk-nya, ini kalian pilih yang Mikrotik yang tadi kalian masukkan ya, yaitu Mikrotik 6.48.3 ISO. Gitu. Kalian klik, kemudian baru klik start. Nah, nanti dia akan melakukan proses booting untuk melakukan proses instalasi gitu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah di sini untuk proses instalasinya, oke, di sini saya besarkan ya. Oke, di sini kalau misalnya besarin jadi ikut kecil ya. Nah, caranya kalian pilih scale mode. Nah, kemudian di sini kita tinggal atur aja ya, biar tampilannya bisa kelihatan. Jadi scale mode itu fungsinya untuk menampilkan tampilannya jadi lebih besar gitu. Kalau misalnya nggak di scale mode, nanti tampilannya tetap walaupun kita besarkan, gitu ya. Nah, untuk proses instalasinya tersendiri di router Mikrotik gitu atau router OS ini defaultnya itu sistem selalu di checklist gitu ya. Jadi tanda silang ini artinya akan diinstal gitu ya, akan diinstal atau akan dimasukkan ke dalam hard disknya gitu ya. Nah, di sini karena kita kebutuhannya adalah untuk semuanya gitu ya, untuk pembelajaran, maka di sini kita pilih semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau milih salah satu, ya misalnya di sini kita pilih yang PPP gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih selectnya itu adalah A ya. Oh, A itu artinya semua ya. Oke. Ini yang nggak diselect berarti yang misalnya gini ya. Ini saya select semua malah. A itu artinya all. Nah, kalau misalnya kita mau milih ya salah satunya, misalnya saya pengen milih DHCP-nya aja. Jadi sistem sama DHCP-nya aja yang mau diinstal gitu ya. Nah, caranya ya kalian tinggal pilih backspace aja gitu ya sampai ada tanda silang. Kalau tanda silang ini berarti adalah yang dipilih atau yang diselect gitu ya, yang akan kita install gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau atau tidak ingin DHCP ini terinstall, ya kalian tinggal backspace aja sampai tanda X-nya hilang gitu ya. Nah, karena untuk kebutuhan belajar, kita akan belajar untuk semuanya, maka kalian pilih semuanya nih. Nah, waktu pas lagi milih ini kan agak ribet ya kalau misalnya kita pakai backspace gitu ya. Nah, di sini kalian bisa memilihnya dengan cara yaitu select A. A itu berarti semuanya gitu ya. Tapi ada juga minimal install gitu ya. Minimal install itu adalah instalan defaultnya gitu ya. Instalan defaultnya yang akan kita masukkan ke dalam router OS gitu ya. Nah, kalian di sini kalian bisa memilihnya dengan menekan tombol M gitu ya. Kalau misalnya kita tekan tombol M ya berarti cuma sistem aja gitu ya. Kalau misalnya A berarti semuanya, kalau M berarti cuma di sistemnya aja gitu ya. Karena minimum ya, syarat router OS yaitu di bagian sistemnya aja gitu ya. Sedangkan yang lainnya ya bisa kita tambah setelah proses instalasi selesai gitu. Nah, karena kita kebutuhan belajar ya pilih A aja untuk semuanya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal pencet tombol I untuk melakukan proses instalasi. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau nginstal ya kalian pencet tombol Q. Nanti dia akan reboot sendiri gitu ya, akan restart sendiri. Nah, karena kita mau install ya berarti pilih yang I aja gitu ya. Nah, di sini akan ada peringatan, do you want to keep old configuration? Artinya apakah kamu akan menghapus konfigurasi yang lama
atau konfigurasi yang sebelumnya. Nah, karena di sini router OS-nya baru pertama kali kita install, ya berarti kita pilihnya yang Y, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya waktu pertama kali kita install ya pilihnya Y. Tapi kalau misalnya ada konfigurasi yang ada di dalamnya dan kita pengennya supaya konfigurasi itu tidak hilang, ya berarti kalian pilihnya yang N, gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada peringatan lagi nih. Peringatannya adalah all data on the disk will be erased. Artinya semua data-data yang ada di dalam hard disk tersebut akan dihapus. Makanya MikroTik ini nggak pernah bisa diinstal dual booting, gitu ya. Jadi karena apa? Ya karena datanya akan dihapus semua karena hard disk tersebut akan digunakan sepenuhnya atau seluruhnya. Jadi kalau hard disknya 80 GB ya 80 GB itu yang diinstal untuk si MikroTik ini, router OS ini. Kalau misalnya operating system yang lain kan bisa di dual boot kan. Bisa misalnya kita pilih partisi ini untuk OS A, partisi ini untuk OS B. Tapi kalau di MikroTik itu nggak bisa. Makanya si MikroTik ini nggak bisa di dual boot gitu ya. Oke, nah di sini kita akan continue atau enggak? Nah, karena di sini kita bentuknya adalah virtualisasi dan di sini baru pertama kali kita install ya kita pilih Y aja. Nanti dia akan melakukan format, kemudian baru melakukan proses instalasi gitu ya. Oke, nah di sini proses instalasinya cepat ya, karena ya router OS itu nggak butuh prosesor yang terlalu tinggi, gitu ya. Beda dengan operating system yang kita gunakan gitu ya. Walaupun bentuknya teks, tetap aja dia membutuhkan ya namanya proses instalasinya jadi agak sedikit lama karena banyak yang diinstal. Sedangkan kalau di router OS itu nggak banyak, gitu. Nah, kalau udah seperti ini ya kalian tinggal pencet enter aja nih untuk reboot atau untuk nge-restart gitu ya. Kita pencet enter. Dan hasilnya adalah router OS akan selesai diinstal. Nah, tapi ketika kita melakukan proses instalasi kok balik lagi ke proses instalasi lagi gitu. Kan udah kita install. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena file ISO yang ada di dalam virtual atau di dalam VM itu kita belum keluarkan gitu ya. Jadi kita close aja nih. Kita power off. Kemudian kita lepas si MikroTik ISO-nya. Jadi kalian klik di bagian storage-nya. Kemudian kalian pilih remove disk from virtual drive. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, klik OK dan baru kita jalankan lagi. Oke. Kita jalankan lagi. Oke, nah kalau misalnya udah seperti ini, berarti router OS yang kita install itu sudah berhasil kita masukkan atau kita install di dalam virtual machine gitu ya. Nah, di sini kita bisa login menggunakan user admin, kemudian passwordnya itu adalah kosong. Jadi di sini kalian enter aja. Nanti akan muncul seperti ini tampilan awal pertama. Nah, di sini ada sebuah peringatan disebutnya adalah do you want to see the software lisensi? Nah, di sini kita pilih N aja ya. Karena kita nggak butuh baca lisensi yang ada gitu ya. Ribet banget. Nah, kalau misalnya udah jadinya seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita menginstal sebuah ISO di dalam VirtualBox atau di dalam komputer fisik, maka dia akan meminta lisensi yang akan diterapkan di dalam router OS tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya kita menginstalnya cuma sebatas buat belajar, maka di sini ada tulisannya you have 23 hours 49 minutes. Artinya penggunaan router OS ini hanya sampai 24 jam aja. Gitu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa proses instalasi router OS menggunakan VirtualBox sudah berhasil kita lakukan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.